اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب آمين يا رب العالمين. وقال قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau mewasiatkan wa usika bil muhafadhati ala salatil witri 11 raka'ah. Aku wasiatkan kepada kamu agar supaya menjaga istiqomah mudawamah untuk melakukan salat witir yang berjumlah 11 rakaat maksimal salat witir 11 rakaat, minimal 1 rakaat medit sudah ini minimal. Wa qul ba'dal faragh minha, dan bacalah setelah melakukan salat witir, wa minat tasbih wa du'a il warid, setelah baca tasbih, setelah kita berdoa, setelah kita doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah salat witir itu, agar supaya membaca ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, seperti kita baca tadi setelah salat witir tadi. Berapa kali? 40 marrah, 40 kali. Karena kita di sini setiap kali setelah taraweh, witir, setelah itu dibacakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berapa kali? 40 kali. Wa qul ba'dal insiraf min sunnatil fajr. Tadi setelah salat witir ya. Setelah salat witir terus baca tasbih, baca doa, kemudian baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian setelah kita melakukan salat sunnatul fajr, salat sunnah fajar itu dilakukan setelah masuknya waktu fajar. Hati-hati, kadang-kadang orang salat sunnah fajar sebelum subuh. Itu bukan sunnatul fajar namanya, qiyamul lail atau disebut dengan tahajud. Adapun sunnatul fajr yaitu setelah masuknya fajar. Paham? Salat sunnahnya niatnya bagaimana? Salat qobliyah atau sunnatul fajr? Ya salat sunnatul fajr aja. Langsung usolli sunnatul fajr sunnatan lillahi ta'ala. Setelah itu membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 marrah, 40 kali. Ya, setelah sunnatul fajr baca la ilaha illa ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Ini amalus salaf ya, semoga bisa diamalkan ini. Jadi jangan langsung qomat. Kadang-kadang kan masjid adzan kesusu qomat. Jangan. Setelah sunnatul fajr baca ini. Nah, semoga bisa diamalkan. Waj'al min dzikrika ba'da sholati subhi, dan jadikan zikir kamu, wirid kamu setelah sholat subuh, apa yang dibaca? Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Berapa kali? 27 marrah, 27 kali. Banyak fadilah di sini. Banyak fadilah. Membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh 27 kali. Nah. Kemudian wahafid ala 8 rakaat minad duha. Setelah kita istiqomah tadi sholat witir, kemudian baca doanya,
Kemudian sunnatul fajri baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Kita ini diatur wirid-wiridnya mulai bangun tidur ini ya. Berarti mulai bangun tidur. Seperti kita witir tadi, witir waktu qiyamul lail disunahkan salat witir. Jadi diatur, diajari mulai bangun tidur. Kemudian salat sunnah fajar baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Setelah itu salat subuh. Setelah salat subuh wirid seperti biasa yang dibaca fadhal. Kemudian ditambahi astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat berapa kali? 27 kali. Diteruskan berdul latif, berdul sakran dan lain sebagainya lebih bagus. Sampai masuk waktu duha. Ada sholat yang dilarang setelah keluarnya waktu subuh itu kurang lebih ketika selesai waktu sholat subuh jangan langsung sholat isyraq karena itu sholat yang diharamkan. Tunggu kurang lebih 10-15 menit atau 16 menit. Paham ya? Ketika selesai waktu subuh habis jangan sholat isyraq ataupun duha karena belum. Saat itu saat-saat yang diharamkan sholat. Sekitar 10 mungkin sampai 5 atau 16 menit. Ditunggu, jangan kesusu. Baru sholat isyraq. Setelah itu sholat duha. Lah, sholat duha ini maksimal berapa? 12 rakaat. Cuman afdolnya 8 rakaat. Loh, yang lebih sedikit kok afdol? Padahal 12 itu lebih banyak. Ini bukan berbicara banyak sedikitnya, tapi mutaba'atul nabi. Karena mengikuti Nabi. Nabi yang istiqomah 8. Paham ya? Maka lebih afdol yang persis dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksimal kalau bisa jaga 8 rakaat. Setelah sholat duha, paham ya? Baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 40 marrah, 40 kali. Paham ya? Yang pasti selesai doa duha ya. Baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 40 marrah, 40 kali diulang seperti itu. Nah, berarti selesai sholat duha, kemudian sholat apa setelah itu? Duhur, ya. Ada sholat apa mana? Wa qul ba'da sholatid duhri, dan bacalah setelah sholat duhur. Apa bacaannya? Ini di luar wirid-wirid yang sudah biasa ini ya. Baca apa? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Berapa kali? Mi'ata marrah, 100 kali. 100 kali. Alhamdulillah, ini banyak diamalkan sudah nih. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Setelah salat zuhur, salat apa? Asar. Wa ba'da salatil asri, setelah salat asar baca apa? Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaih rabbighfirli. Ulangi lagi. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaih rabbighfirli. Berapa kali? 25 marrah. 25 kali. 25 kali. Tadi setelah salat apa ya? Asar ya. Kemudian wa kadzalika taqulu ba'da subhi. Begitu juga kamu baca setelah salat subuh wa ba'da kulli maktubatin minal khamsi, dan setelah setiap selesai melakukan salat maktubah 5 waktu. Apa yang dibaca? Lebih-lebih setelah salat subuh. Lebih-lebih setelah salat subuh. Apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Berapa kali? 3 marrat, 3 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimatih. Terus diulangi sampai 3 kali. Kemudian terus membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa as'aluka an tusalliya wa tusallima ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Salasan, 3 kali juga. 3 kali juga. Paham ya? Allah, akeh ya. Kepingin jelas lagi, ente lihat di HP nanti di YouTube-nya ditulis lagi. Lain enggak ente minta di tim Sayyidina Bagus itu sudah. Tapi ini amalus salaf, ini yang dianjurkan oleh Imamul Haddad. Nah. Kemudian wa usika bil muhafadhati wal muwadhabati ala qiraati nubdatin salihatin min adhkari sabah wal masa. Aku wasiatkan kepada kamu agar supaya menjaga dan istiqomah kontinu membaca petikan-petikan yang baik. Membaca wirid-wirid petikan yang baik. Zikir-zikir yang khusus subuh, sore, maghrib, isya, zuhur itu dibaca. Mungkin yang sudah ada sekarang di Khulasatul Madad itu dibaca kalau bisa. Nam, watlub dzalika minal kutubil musannafah fih. Dan cari itu semuanya, ada yang kitab-kitab sudah dikarang, sudah banyak sekarang. Di antaranya kal Adhkarin Nawawiyah, seperti kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Itu seharusnya bukan santri aja yang punya, bukan jebolan pondok. Itu kalau bisa semuanya punya. Karena apa? Zikir-zikir khusus itu, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, setelah sholat sampai terus diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Ini Adhkar Nawawi yang terpenting kalau bisa. Bahkan dikatakan kalau sampean itu tidak punya apa-apa, jual apapun itu untuk membeli kitab Adhkar Nawawi. Saking pentingnya Adhkar Nawawi. Kita ini rela utang-utang untuk beli HP. Kan gitu. Rela utang-utang untuk beli perabotan panci, sotil, wajan. Tapi kadang-kadang kita tidak mikirkan untuk beli kitab Adhkar Nawawi. Padahal untuk akhirat kita. Kalau bisa beli. Naam. Fa in ittasa'a 'alaikal bab fatakhayyar min jumlatihi ma kana asah wa afdal wa ajma'. Paham ya? Kalau memang waktu kamu banyak, saya tidak banyak sibuk, Beb. Kerjaan saya sudah banyak yang menghandle. Saya duduk di rumah. Kan gitu, kan ada ya begitu ya. Wes kari lungguh tok. Dulu saya merintis, Beb, sekarang enak. Karyawan saya sudah 50. Saya di rumah sudah, tidak ada kerjaan lagi. Kerjaan sudah ada yang megang sendiri-sendiri. Bagaimana? Wah, berarti waktu kamu banyak. Ya enggak? Waktu kamu banyak. Bagaimana? Baca wirid-wirid ini yang di Adhkar An-Nawawi. Kamu cari daripada wirid-wirid yang di situ itu yang lebih afdol, yang lebih mencakup, yang lebih baik. Karena dikatakan man laisa lahu wirid fahuwa girid. Siapa orang yang tidak punya wirid yang dia istiqomahi, maka dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Segaf kal girid, seperti maaf monyet, seperti kera. Orang itu harus punya wirid. Seperti senjata kita wirid itu. Kita ini kalau sering menyebut itu, menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sering menyebut terus. Nanti ketika genting itu manfaat. Ketika kita mumet, butuh solusi, kita sebut itu, Allah kasih nanti dari pintunya. Kalau Al-Fakir gambarkan ya, kita ini mempunyai wirid seperti membuat pintu. Seperti membuat pintu. Kalau antum sudah punya pintu, nanti orang tahu di mana dia mau masuk.
Tamu mau masuk tahu pintunya. Orang mau kasih mana pintunya. Paham ya? Apapun hajatnya orang nanti mau kasih hadiah, mau sedekah, mau apapun pintunya sudah ada. Kalau sudah pintunya ndak ada, gerbangnya ndak ada, mau masuk bingung wong. Iki lewat ndi mencolot ta? Paham tuh? Mau lompat ta? Ndak mungkin. Sama, kita ini banyak masalah, problem. Ndak mungkin orang hidup tanpa ada problem. Iki wajah-wajah mumet kabeh ngene-ngene. Pasti ada problem. Pasti ada masalah. Cuman kita harus punya wirid agar supaya solusi nanti diletakkan di mana sama Allah. Kita punya wirid. Subhanallah, ketika baca itu datang solusi. Ketika baca itu ada jalan keluarnya. Karena apa? Kita sudah punya pintunya, yaitu wirid. Istiqomahkan itu wirid. Paham ya? Terutama wirid-wirid yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi lah didelok-delok rek. Kita lihat kera itu, monyet itu, kan toleh kanan, toleh kiri, hilang kan ya? Kayak wong salat, assalamualaikum, assalamualaikum, hilang. Iki sak duluran nih. Ndak wiritan kadangnya. Wiritan eman. Karena tempat di mana kita selesai sholat itu tempat-tempat yang dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintakan agar supaya kita ini sudah menunaikan kewajiban kita. Berarti kita ini berhak meminta ongkos gitu loh. Kayak kita ini sudah kerja, waktunya kita minta sesuatu, minta bayaran. Bayaran Anda, doa akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir kamu semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa zikir setelah sholat? Apakah perlu? Lah wong zikir di atas sepeda saja boleh kok. Iya apa enggak? Di atas kereta zikir boleh enggak? Boleh. Di atas sepeda boleh. Sama masak-masak ibu-ibu seumpama zikir boleh enggak? Boleh. Apalagi selesai sholat. Apakah perlu dalil? Ya mumet inti perlu dalil masih ginian. Ya ndak wirid-wirid akhirnya. Kan seperti itu. Kenapa harus cari dalil? Kebaikan kok. Kebaikan dilakukan di mana-mana. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kepada Allah. Takwalah kamu kepada Allah dimanapun Anda berada. Di mana saja. Kapanpun, dimanapun takwa. Harus kita baca wirid, kita taat. Di mana-mana. Ndak boleh mengkhususkan. Gimana ndak boleh mengkhususkan? Wong kita saja boleh mengkhususkan hormati orang kok. Apalagi mengkhususkan hormati waktu. Boleh saja. Boleh. Nah. Kemudian khatimatul wasiyah. Ini penghujung daripada wasiat beliau yang pertama dari Imamul Haddad. Apa kata beliau? Wa tashtamil ala ayatin karimatin minal kitabil munzal wa hadithin jami'ain min sunnatin nabil mursal wa iddatu athari tusnad ila salafi salih wa turwa anhum tunqal qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nanti di akhir ini dibahas bagaimana banyak hadis-hadis dan ayat-ayat yang datangnya dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya pasti ketika yang dibacakan wasiat sebelum tadi mulai wirid ini semuanya datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jangan ragu apa yang dibawa oleh mereka orang-orang salihin. Kenapa sih kita ini harus mengikuti orang soleh? Kenapa sih kita harus mengikuti para ulama? Karena kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah hidup di akhir zaman. Sehingga kita tidak ketemu Nabi. Ya enggak?
Kita tidak bisa tanya langsung sama Nabi. Orang yang tidak ketemu Allah ya harus tanya sama Nabi, karena makhluk yang paling kenal Allah yaitu Nabi Muhammad. Kalau Anda tidak kenal Nabi Muhammad, tidak pernah ketemu sama Nabi Muhammad, ya tanyalah sebagaimana para tabi'in tanya kepada para sahabat. Sama tabi'in tidak kenal sahabat, ya tanya kepada para tabi'in, tanya tentang sahabat dan bagaimana sumbernya dari Nabi. Lah sekarang kita ini hidup di akhir zaman, tidak bisa harus mengikuti Al-Quran dan hadis. Jadi caranya bagaimana? Anda mau tahu? Caranya bagaimana? Sedangkan Al-Quran itu turun-menurun mulai dulu zaman azali sampai datangnya zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, sampai detik ini karena dibawa oleh ulama kok. Kan gitu. Coba tidak ada ulama yang hafal, tidak ada umat Nabi yang hafal, apakah sampai kepada kita? Tidak ada. Dan apakah mungkin kita bisa memahami apa intisari yang terkandung daripada tafsirnya Al-Quran kecuali melewati ulama ahli tafsir? Kan gitu. Kan pemahaman kita terbatas dengan memahami Al-Quran, sehingga harus mengikuti orang yang ahli Al-Quran. Dan hadis sama seperti itu. Jadi ojo ngomong pokok Quran, pokok hadis, ya tidak mampu antum. Tidak mampu. Jangankan harus memahami Quran dan hadis, tafsirnya lo tidak mampu, apalagi memahami Qurannya. Paham tidak ini? Memahami asbabun nuzulnya lo saya mumet, apalagi memahami gimana Al-Quran. Yang pasti kita ngikuti mereka, orang-orang yang salihin, betul-betul yang saleh, yang alim, yang amil, yang mereka bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita punya wirid yang kita istiqomai, yang kita dawami, agar supaya kita punya pegangan hidup, sehingga nanti Allah kasih jalan keluar segala urusan kita, problematika kita di atas dunia, sehingga Allah kasih nasib dunia enak, nasib di akhirat enak insyaallah. Amin ya rabbal alamin.